Assalamualaikum sahabat elektronik, berjumpa kembali bersama saya dan kali ini kita akan mencoba memperbaiki televisi Vitron 14 in. Dan untuk kerusakan televisi ini segaris mendatar tengah layar di tengah layar seperti ini, segaris benang mendatar. Dan untuk kerusakan seperti ini tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk para teknisi yang sudah senior. Segaris mendatar di tengah, coba kita akan lihat. Nah, seperti ini ya untuk kerusakan TV nya, segaris mendatar di tengah layar. Dan biasanya yang teknisi lakukan itu mengukur tegangan di area vertikal, di area IC vertikal ya teman-teman. Dan nanti kita akan melakukan pengukuran di tegangan B+, di tegangan osilator, dan ini adalah IC vertikalnya di antara IC chroma dan blok regulator. Dan untuk tegangan yang lainnya seperti tegangan 8 volt kita akan cek. Oke, baik, kita sudah persiapkan untuk alat tesnya yaitu multi tester, dan di mesin ini ada beberapa tegangan yang harus kita ukur, terutama tegangan dari B+. Dan oke, kita arahkan di skala 250 volt dan lalu kita nyalakan mesinnya. Seperti biasa, probe hitam kita tempatkan di ground dan probe merah kita tempelkan di kaki positif atau elko 160 volt 100 mikro. Di sini terukur tegangan 115 volt, itu menandakan tegangan untuk B+ normal. Dan turun di skala 50 volt, di sini ada tegangan yang mensuplai IC vertikal. Di sini terukur 29 volt. Ini adalah tegangan untuk IC vertikal. Dan lalu di sini ada tegangan 12 volt. Ini adalah tegangan IC chroma dan IC program. Dan tegangan 12 volt tadi akan dibagi menjadi 5 volt dan 8 volt, dan ini adalah tegangan untuk IC audio. Dan nampaknya tegangan semua normal untuk tegangan di area sekunder. Dan lalu kita akan fokus di area vertikal, IC vertikal maksud saya. Dan di sini di kaki nomor 2 ini ada tegangan 29 volt, sama dengan yang pertama tadi kita ukur di tegangan sekunder. Dan ini mengarah ke kaki dioda pump up ini. Dan lalu untuk tegangan katodanya tidak ada ya di kaki nomor 6 ini, yang seharusnya di sini terukur sama tegangannya 29 volt. Di sini drop ya untuk tegangannya, tidak ada tegangan, dan ini sangat drop sekali tegangannya, hanya terbaca 5 volt. Tuh kan, hanya terbaca 5 volt, seharusnya 29 volt di situ terbaca. Dan untuk tegangan yang menuju ke defleksi yuk di gulungan vertikalnya nampaknya sama juga, di sini tegangannya drop. Dan artinya di sini ada kejanggalan di dioda pump up-nya, dan coba kita ukur nanti. Dan ini adalah skema dari IC vertikal LA78040 yang kita curigai tadi di kaki nomor 6 tidak ada tegangan, maksudnya drop, karena seharusnya sama tegangannya 29 volt, sama seperti kaki nomor 2. Kita lupakan dulu IC vertikal dan kita akan beralih ke IC chroma. Di sini kita akan cek di osilator di kaki nomor 16. Dan untuk osilator yang menuju ke kaki nomor 1 dari IC vertikal tampaknya hadir tegangan sekitar 4 volt lebih. Di sini untuk IC tunggalnya
ada untuk osilator, dan ini adalah tegangan 8 volt, dan kita akan cek juga tegangan 5 volt. Kita cek saja di sini. Tampak semua tegangan di sini baik-baik saja, namun tadi ada keganjalan di IC vertikal, dan tampilan masih segaris mendatar seperti ini ya. Kita akan menelusuri apa kerusakan dari mesin TV ini. Kembali ke area IC vertikal. Di sini tadi ada dioda yang kita curigai. Ini adalah dioda pump up, yang kalau kita sebut adalah pump up. Tapi untuk teman-teman teknisi yang lain, saya tidak tahu menyebutnya itu dioda apa, dan saya juluki saja itu dioda pump up karena dekat dengan elko pump up juga. Dan kita akan ukur setelah kita buka dari PCB nya, apakah dia short atau terputus resistansinya. Dan dioda ini akan kita ganti meskipun tidak short atau tidak konslet ya, karena pernah di kasus sebelumnya saya pernah mengalami hal serupa, dan itu menjadi pengalaman bagi perjalanan elektronik. Karena untuk kasus segaris mendatar di layar itu bukan hanya IC vertikal ya, namun dioda ini juga bisa jadi penyebabnya, atau osilator. Bisa juga disebabkan oleh deflect siuk yang banyak terputus, dan bisa juga IC-nya sendiri yang rusak. Dan ini dia sudah kita lepaskan dari mesinnya, dan ini dia diodanya. Kita akan ukur di luar apakah ini short atau konslet atau juga putus. Ini diodanya yang tadi kita buka dari mesinnya, dan kita akan cek di luar mesin apakah dioda ini masih normal atau dalam keadaan short. Oh, di sini yang jelas sudah tidak short ya, memang tidak short. Dan kalau kita ukur dengan menggunakan multi tester pun, untuk tahanannya atau resistansinya dia normal-normal saja. Dan kita siapkan ini adalah dioda pengganti, dan ini adalah dioda cabutan. Kalau kita ukur dengan multi tester juga sama seperti yang tadi kita buka dari mesinnya, dan langsung saja dioda pengganti kita pasang. Dan ini adalah dioda cabutan dari mesin yang lain, namun untuk tipenya sama. Dan kerusakan seperti ini teman-teman saya banyak yang terkecoh ya, bahkan mengganti IC vertikal beberapa kali. Ada juga beberapa kerusakan garis mendatar seperti ini yang pernah kita alami, itu ada di osilator dari IC Chroma yang bermasalah, tidak mengeluarkan tegangan di
kaki pin out atau dari vertical outnya ke kaki nomor 1 dari IC vertikal, dan itu juga akan menyebabkan televisi gambarnya segaris mendatar. Dan oke, dioda sudah terpasang dan lalu kita akan mencobanya. Di ampermeter sudah kita arahkan di skala 50 volt dan kita akan ukur di dioda ini setelah melakukan pergantian. Dan kita nyalakan televisinya dan kita cek di kaki dioda yang nomor 1 dulu. Ini yang terhubung ke nomor 1 dan ini yang ke nomor 6. Ke kaki nomor 6 dari IC vertikal sudah ada tegangan ya, sudah tampak normal untuk tegangannya, dan terlihat di layar TV pun sudah tampak ada logo Pitronnya, tidak segaris mendatar lagi. Untuk layarnya sudah terbuka dan ternyata memang benar untuk IC vertikalnya tidak apa-apa, dan penyebabnya ini adalah dioda pump up yang bermasalah. Walaupun tidak konslet auto short, dia rusak. Dan lalu televisi sudah sedikit kita rapihkan dan sekarang sudah terhubung ke set top box, dan untuk layarnya lumayan bagus ya, masih bagus, dan ini sudah gambarnya sudah tidak segaris mendatar lagi, sudah terbuka setelah pergantian dioda pump up. Dan sekian perbaikan kita kali ini, dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.